Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita dalam keadaan baik hari ini ya. Selanjutnya silahkan Ramadhani pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, selanjutnya Pak Guru akan memeriksa kehadirannya. Siapa ya temannya yang tidak hadir hari ini? Andini, Lestari, siapa lagi? Baik, jadi pembelajaran kita hari ini tentang P5 ya. Sudah pernah dengar apa itu P5? Pernah dengar? Ada yang tahu apa itu P5? Apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tema yang akan kita bahas atau yang akan kita ambil, terlebih dahulu kita akan melaksanakan ice breaking tentang profil pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, keterbitaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, keterbitaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk di materi kita tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, kalau kita berbicara tentang gaya hidup berkelanjutan, sering erat kaitannya dengan sesuatu yang bisa diolah untuk digunakan kembali. Seperti apa contohnya? Pengolahan sampah misalnya ya. Pengolahan sampah plastik, botol dan sebagainya, semua itu bisa digunakan untuk diolah kemudian dapat dipergunakan kembali. Ya, berkaitan dengan tema kita gaya hidup berkelanjutan, kira-kira apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa kita olah kembali untuk dapat dipergunakan? Apa saja contohnya kira-kira? Sampah apa? Berupa botol, plastik, kaleng. Ya, selanjutnya seperti yang Pak Guru sudah tampilkan di layar ya. Di sini ada berbagai olahan jenis sampah, baik itu plastik, botol, besi, sampah organik, non organik dan sebagainya ya. Di sini bisa kita lihat ada berbagai jenis olahan sampah. Misalnya ada sampah plastik berupa botol yang kemudian diolah bisa berupa apa? Misalnya tempat pensil. Baik, selanjutnya kita akan melihat tayangan mengenai salah satu pengolahan sampah plastik berupa botol air mineral ya. Botol bekas air mineral, beberapa lembar kertas origami, gunting, cutter, pensil, dan lem. Untuk lemnya, kalian bisa pakai lem tembak, lem kertas, atau bisa juga pakai lem fok ya. Dan berikut adalah cara membuatnya. Pertama, kita potong dulu botol bekasnya. Kira-kira segini ya guys. Kita potong menggunakan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutter. Jika kalian tidak bisa, kalian bisa juga minta bantuan ke orang tua kalian.
Baik, selanjutnya berkaitan dengan tema proyek kita, gaya hidup berkelanjutan. Maka yang harus kita ketahui bahwa kita tidak hanya sekedar membuat atau mendaur ulang sampah bekas kemudian untuk dimanfaatkan, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya. Salah satunya bahwa dengan kita mengolah sampah plastik, ya, kita bisa lebih menjaga alam ini agar tetap terjaga, ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang proyek P5, ya. Kita juga sudah menentukan tema proyek yang akan kita ambil, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, ya. Kita juga sudah membentuk kelompok yang lalu, ya. Ini sudah ada 4 kelompok yang terbentuk, yang nantinya masing-masing kelompok akan membuat sebuah kreasi, ya, yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek, kita akan melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa guru, ya, yang berkaitan dengan tema yang kita ambil, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Mohon maaf jika mengganggu waktunya, kami mau mewawancarai mengenai P5. Pertanyaan, apa itu gaya hidup berkelanjutan? Kalau menurut saya gaya hidup berkelanjutan itu adalah cara kita memandang bahwa sesuatu hal bisa dimanfaatkan. Misalnya hal yang sudah tidak berguna itu kan, contoh hal yang sudah tidak berguna kita benahi, terus hal itu bisa berguna dan bisa dipakai untuk ke masa depan juga. Bisa berguna untuk hari ini dan hari yang bukan cuma untuk hari ini tapi untuk hari ke depan juga berguna untuk hari ke depan. Itulah gaya hidup berkelanjutan yang dari kemarin sudah tidak terpakai, sekarang kita perbaiki, terus kedepannya bisa juga tetap terpakai. Seperti itu. Terima kasih. Seperti apa contoh proyek gaya kehidupan berkelanjutan? Contohnya, contoh yang kalian minta. Iya. Seperti yang sudah kita lakukan dalam P5 kemarin tuh, ketika sampah yang kita lihat berhamburan, terus kita pungut, kita pisahkan antara sampah yang organik dengan anorganik. Yang anorganik itu yang bisa kita manfaatkan, kita buat kerajinan untuk bisa kita pakai, misalnya bisa kita membuat barang-barang bekas itu menjadi tempat sampah. Nah, jadi yang barang bekas itu kita buat menjadi kerajinan yang bagus, menjadi tempat sampah, bisa kita pakai di dalam kelas, di dalam rumah kita juga, bisa dalam kantor. Nah, itu untuk kebutuhan yang sekarang, tapi untuk ke masa depannya kita bisa menghasilkan uang dengan cara lebih memperbaiki kerajinannya itu supaya bisa dijual, bisa menghasilkan uang di masa depan atau di tahap selanjutnya. Seperti itu saya kira. Sekian dari pertanyaan kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.
Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah melakukan atau melaksanakan wawancara dengan beberapa guru. Sekarang kita melakukan praktek ya tentang pengolahan sampah plastik berupa botol air mineral ya yang akan kita olah nantinya menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya. Ya, jadi ini untuk alasnya ya. Nanti disesuaikan bentuknya atau silahkan dibentuk sesuai keinginannya ya. Ya. Nah, boleh bundar, boleh terserah. Pokoknya sesuai dengan kreasinya masing-masing mau seperti apa. Mau bentuk loh, bundar, bintang. Kalau mau disambung boleh, mau masing-masing boleh. Ya, ya untuk alasnya dikreasikan. Nanti kalau sudah dibentuk bisa dikasih warna ini ya. Atau minta sama kelompok yang lain ya bertukar. Kalau ada lebihnya boleh ya supaya ada warna yang lain ya. Ya, jadi silahkan dikreasikan sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah ini sudah bagus ini. Bisa dimanfaatkan untuk tempat sesuatu supaya tidak jatuh ya. Nah sisanya itu bisa silahkan dikreasikan sesuai dengan yang diinginkan ya. Ya ini juga kelompok 3 ya. Silahkan dikreasikan mau bentuknya seperti apa ya. Yang jelasnya nanti menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya. Ya, itu dipasangkan double tip ya supaya merekat. Itu enggak dipakai tuh? Oh, untuk alasnya. Oh ya, silakan digunting ya. Ayo ini saling kerjasama. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan proyek P5 kita hari ini. Selanjutnya kita akan memperlihatkan hasil karyanya. Ya ini kelompok 1 silakan diperlihatkan hasilnya. Ya. Nah, jadi ya silakan diangkat Irfan. Ya. Jadi ini hasil karya dari kelompok 1. Beri tepuk tangan temannya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Pak Guru ingin merefleksikan hasil kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau merefleksikan? Ya silakan Aulia. Aulia, bagaimana perasaannya hari ini? Ya, Aulia merasa senang. Kenapa bisa Aulia? Karena kita sudah mengetahui cara membuat tempat. Ya, bagus sekali ya. Jadi Aulia merasa senang dengan kegiatan kita hari ini karena dia bisa banyak mengetahui tentang pengolahan sampah untuk kemudian dijadikan wadah pulpen untuk dimanfaatkan kembali ya. Oke. Selanjutnya Pak Guru ingin mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil kegiatan kita apa manfaat yang bisa didapatkan kira-kira? Apa manfaat yang bisa didapatkan, Irfan? Bisa menggunakan sampah untuk membuat tempat pulpen dan lainnya. Oke, sangat baik jawabannya ya. Ya, berdasarkan hasil kegiatan kita sudah melihat bahwa apa yang menjadi tujuan kita di awal, yaitu bagaimana mengolah sampah, mengurangi sampah untuk kemudian
diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah tercapai dengan baik ya. Kita lihat dari hasil karya anak-anakku sekalian, semuanya sudah membuat karya yang sangat luar biasa. Artinya tujuan kita di awal tercapai dengan baik. Untuk proyek selanjutnya, masukan apa yang bisa diberikan? Mungkin ada tawaran proyek lain? Ada yang bisa? Apa kira-kira proyek kita ke depannya mungkin bisa berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan atau pengolahan sampah? Mungkin ada ide untuk proyek selanjutnya. Apa kira-kira? Membuat apa lagi? Pembuatan apa? Kayak begini untuk disimpan di kelas. Nah, nanti katanya mau bikin pengolahan dari sampah lagi untuk disimpan di kelas ya. Bisa penghapus, kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Ya, boleh nanti kita kreasikan lagi berbagai macam olahan dari sampah plastik ya untuk kita manfaatkan. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk alam sekitar kita ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa dan pulang. Kita pulang, adalah kita berdoa. Turunnya, siap gerak. Semuanya, Pak Guru, siap kali sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.